penelitian kami tentang pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi bahan pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Adapun tempat atau objek penelitian kami yaitu di Kota Medan, khususnya di Jalan Pangayoman, Gang Madrasah, Kelurahan Seiagul. Yang menjadi dasar atau latar belakang kami mengangkat permasalahan ini yaitu dikarenakan pada tahun 2018 Kota Medan dinobatkan sebagai kota terkotor menurut penilaian Adipura. Ini dikarenakan karena kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di Kota Medan akan kebersihan lingkungan. Masih banyak atau masih sering sekali masyarakat suka membuang sampah secara sembarangan. Nah, sehingga pada penelitian kali ini kami mengangkat atau mengambil objek penelitian kami yaitu di Gang Madrasah, Kelurahan Seiagul. Ini dikarenakan mayoritas penduduk atau masyarakat di daerah ini berjualan atau berdagang, mulai dari berjualan bahan makanan, sayur-sayuran, kue, dan makanan yang siap hidangan lainnya. Dan di daerah ini juga ada banyak beberapa masyarakat yang berusaha seperti mikro kecil, seperti rumah makan, dan lain sebagainya. Sehingga di daerah ini pemakaian bahan makanan seperti tepung, telur, beras, dan bahan makanan lainnya tidak teratur atau mereka menggunakannya setiap hari terlalu banyak dan pembuangan sampahnya dilakukan secara sembarangan sehingga mengakibatkan daerah khususnya di Jalan Pangayoman atau Gang Madrasah Kelurahan Seiagul ini cukup kotor dengan banyaknya sampah-sampah. Dengan permasalahan yang ditemukan, maka peneliti berupaya atau melakukan upaya untuk mengurangi sampah khususnya di Jalan Pangayoman ini, yaitu dengan usaha melakukan pemanfaatan limbah cangkang telur yang dijadikan sebagai bahan pupuk organik pada tumbuhan atau jenis tanaman yang dipilih oleh peneliti yaitu tanaman cabai merah. Dan peneliti berharap dengan upaya yang sudah dilakukan bisa membantu atau mengurangi sampah khususnya di Jalan Pangayoman, Gang Madrasah, Kelurahan Seiagul. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu pertama tujuannya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, teratur, dan hidup sehat dengan melakukan pengolahan sampah dengan baik, terutama pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi bahan pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Dan yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman dalam penelitiannya, itu untuk peneliti, dan juga lebih peduli akan lingkungan sekitarnya, mengetahui cara pengolahan sampah, dan mampu bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat sekitar. Sekian dari isi dari bab 1 penelitian kami, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan bagian bab 2-nya tentang tinjauan pustaka. Nah, yang bagian A-nya adalah limbah. Nah, limbah ini adalah sisa atau sampah suatu proses programasi yang dapat menjadi bahan pencemaran atau polutan di suatu lingkungan. Banyak kegiatan manusia yang menghasilkan limbah antara lain kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Nah, limbah ini adalah sisa atau sampah suatu proses programasi yang dapat menjadi bahan pencemaran atau polutan di suatu lingkungan. Banyak kegiatan manusia yang menghasilkan limbah antara lain kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Nah, limbah ini dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat ini adalah
Limbah yang memiliki wujud padat, yang bersifat kering, dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Nah, sedangkan limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah. Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dan industri, dan lain-lain. Nah, sedangkan limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Nah, dampak negatif limbah terhadap lingkungan ini adalah proses pembuangan dan pembersihannya memerlukan biaya atau efeknya dapat mencemari lingkungan. Limbah dapat berasal dari aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga. Nah, misalnya cangkang telur ayam, limbah tersebut digolongkan ke dalam limbah organik. Limbah organik dapat dengan mudah terurai menjadi kompos. Oleh karena itu, pengomposan merupakan alternatif penanganan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif di atas. Nah, selain itu, kompos juga memberi manfaat lain sebagai pupuk pada tanaman. Nah, bagian B-nya adalah cangkang telur. Nah, cangkang telur merupakan sampah daur ulang yang sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Produksi cangkang telur ayam per tahun mencapai 150.000 ton. Butter dan Miles menyatakan bahwa kandungan cangkang telur terdiri atas 97% kalsium karbonat, sisanya fosfor, magnesium, natrium, kalium, sen, mangan, besi, dan tembaga. Cangkang telur mengandung hampir 95,1% adalah garam-garam organik, 3,3%-nya bahan organik, dan 1,6%-nya air. Nah, menurut ahli kebun asal Amerika Serikat, cangkang telur sangat baik untuk pengomposan. Nah, selain itu, karena mudah dipecahkan, cangkang telur juga bisa menambahkan dosis kalsium yang baik untuk tanaman. Namun, pastikan cangkang telur sudah kering sebelum dimasukkan ke dalam kompos. Nah, sekarang bagian C-nya adalah cabai. Nah, cabai merupakan komoditas hortikultural Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tanaman cabai tergolong tanaman perdu dan famili terong-terongan yang memiliki nama ilmiah Capsicum sp. Cabai berasal dari benua Amerika dan menyebar ke negara-negara B. Nah, secara umum, cabai ini memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C, serta sejumlah kecil minyak Atsiri-Enua, Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk negara Indonesia. Nah, cabai digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga dapat digunakan untuk keperluan industri, diantaranya industri bumbu masakan, industri makanan, dan industri obat-obatan, industri kosmetik. Nah, cabai merah. Nah, cabai merah ini merupakan salah satu dari varietas cabai besar atau cabai merah. Warna buah tua, kedua jenis ini sama-sama merah, tetapi berbeda. Buah cabai keriting berukuran lebih kecil dan bentuknya berlekuk-lekuk mengeriting sehingga disebut cabai keriting. Nah, bagian D-nya adalah tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut. Nah, yang bagian terakhir adalah kerangka berpikir. Nah, menurut hasil penelitian Nurjanah, pupuk cangkang telur dapat memenuhi ketersediaan unsur fosfor dan unsur kalsium dalam tanah. Pupuk cangkang telur mempunyai sifat yang larut dalam air dan mudah terurai dalam tanah sehingga pupuk cangkang telur dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, sekian saja pemaparan saya di bagian bab 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami yang lain. Ya, tentang metode penelitian. Judul penelitian yang kami angkat yaitu pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai bahan pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Di dalam bab 3 ini membahas tentang lokasi dan waktu yang diperlukan untuk melihat pengaruh limbah cangkang tersebut terhadap tanaman. Kedua metode yang digunakan. Ketiga, ada prosedur penelitian. Pertama, lokasi yang kami tentukan untuk melakukan penelitian yaitu di Jalan
di Jalan Pengayoman, Gambang Rasa, Kelurahan Siagul, dan waktu yang kami butuhkan untuk melihat pengaruh limbah cangkang telur terhadap tanaman itu sekitar 3-4 bulan hingga menghasilkan buah. Metode yang kami gunakan adalah metode eksperimental. Yang ketiga, prosedur penelitian. Di dalam prosedur penelitian ini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengamatan. Di dalam tahap persiapan, peneliti atau tim kami melakukan mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan penanaman dan melihat atau mencari tahu bagaimana pemilihan bibit yang baik, pemilihan tanah yang baik, dan cara dan cangkang telur yang baik. Kedua, tahap pelaksanaan. Di tahap ini kami atau tim kami melakukan proses penanaman tanaman tersebut dan melakukan penanaman terhadap tanaman cabai merah dengan limbah cangkang telur yang sudah disiapkan dengan alat-alat yang di tahap persiapan tadi. Berikut cara kerja pelaksanaan tanaman cabai merah tersebut. Alat dan bahannya di mana ada 1 buah polybag, tanah yang secukupnya untuk penanaman, biji cabai yang sudah dipilih, dan cangkang telur yang sudah dihancurkan dengan menggunakan botol yang tertutup. Kerjanya yaitu masukkan tanah, tidak perlu terlalu padat. Buat lubang di tengah untuk meletakkan bibit cabai. Bibit cabainya. Timbun tanah kembali untuk menutupi bibit cabainya. Tanah yang sisa ini dicampur dengan cangkang telur sebagai pupuk untuk tanaman cabai. Tahap terakhir, siram tanaman secukupnya karena tanahnya sudah basah, jadi tidak perlu terlalu banyak air. Penanaman untuk tanaman cabainya sudah selesai. Begitulah cara kerja untuk penanaman tanaman cabai merah dengan bahan pupuk limbah cangkang telur. Yang ketiga, siklus pengamatan. Setelah melakukan tahap persiapan, pelaksanaan, di tahap ini peneliti atau tim kami melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman tersebut, mulai dari 2 minggu, sebulan, 1 bulan, 2 minggu, hingga 4 bulan, untuk mengetahui keberhasilannya dan apakah tanaman tersebut menghasilkan buah akan dibahas oleh teman saya di bab 4 di hasil dan pembahasan. Begitulah singkat ringkasan tentang bab 3 metode penelitian dalam judul kami. Terima kasih. Baik, masuk kita pada bab 4 hasil dan pembahasan. Bagian A, hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, yaitu deskripsi hasil penelitian dari pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi bahan pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Pengaruh pemberian pupuk organik cangkang telur terhadap tanaman cabai, yaitu cangkang telur pada tanaman cabai bertujuan untuk meningkatkan kadar kalsium yang terkandung di dalamnya. Menurut hasil penelitian Nurjanah tahun 2017, pupuk cangkang telur dapat memenuhi ketersediaan unsur fosfor dan unsur kalsium dalam tanah. Pupuk
cakang telur mempunyai sifat yang larut dalam air dan mudah terurai dalam tanah, sehingga pupuk cakang telur dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kelarutan kalsium dalam tanah mempermudah tanaman bayam untuk menyerap unsur terhadap tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kandungan kalsium yang terdapat pada tanaman bayam. Menurut Febrilia, pupuk organik dari cakang telur dapat memperbaiki sifat kimia tanah, kandungan kalsium yang terdapat pada tanaman, dapat meningkatkan unsur hara tanaman, dan meningkatkan efisiensi pengambilan unsur hara. Pupuk organik ini dapat memperbaiki sifat biologi tanah karena pupuk organik menjadi sumber energi bagi jasad renik atau mikroba tanah yang mampu melepaskan hara bagi tanaman. Masuk kita bagian B, deskripsi hasil penelitian. Pengamatan nomor 1, 2 minggu setelah penanaman pada tanggal 27 Mei. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan 6 cabai merah yang menggunakan pupuk cakang telur pada tanaman. Peneliti mengamati tanaman tersebut waktu 2 minggu. Hasil yang ditemukan peneliti, tanaman telah bertumbuh menghasilkan beberapa daun dan batang tanaman sekitar 10 cm. Kedua, pada 1 bulan setelah penanaman, pada tanggal 13 Juni. Dalam hasil pengamatan setelah 1 bulan, peneliti menemukan pertumbuhan pada ukuran batang yang bertambah menjadi 30 cm dan pertumbuhan pada daun. Ketiga, 1 bulan 2 minggu setelah penanaman, pada tanggal 29 Juni. Peneliti melakukan kembali pengamatan pada tanaman cabai tersebut dan hasil pengamatan ukuran batang yang tidak bertambah, sedangkan daun yang mulai bertambah, dan peneliti memberikan kembali pupuk dari cakang telur. Keempat, pada 2 bulan setelah penanaman, pada tanggal 13 Juli, dalam waktu 2 bulan ini peneliti melakukan penanaman kembali tahap kedua. Peneliti menemukan ukuran batang dan tanaman tersebut bertambah menjadi 40 cm dan pertumbuhan daun yang semakin bertambah. Dan selanjutnya pada 6 bulan tanaman yang baru, peneliti melakukan pengamatan pada batang daun. Dan hasil yang ditemukan belum ada pertambahan pada batang dan daun dari 6 buah tanaman tersebut. Jadwal penelitian, nama kegiatan dan tanggal penelitian. 1. Tanaman tumbuhan cabai merah dengan pemberian pupuk cakang telur dilakukan pada tanggal 13 Mei. Kedua, pengamatan terhadap ukuran batang dan daun dari tanaman dilakukan pada tanggal 17 Mei. Ketiga, pengamatan ukuran batang dan daun kembali pada waktu 1 bulan dilakukan pada tanggal 13 Juni. Keempat, ukuran batang dan daun dan dilakukan penyiraman pupuk pada tanggal 29 Juni. Kelima, penanaman kembali dan melakukan penyiraman pupuk pada tanaman yang baru dan lama. Ukuran batang bertambah 5 cm dilakukan pada tanggal 13 Juli. Keenam, pengamatan terhadap batang dan daun. Hasil dari pengamatan tersebut, ukuran batang bertambah
cm dilakukan pada tanggal 27 Juli. Terima kasih. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan limbah cangkang telur dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai merah, di mana dapat dilihat dari pertumbuhan daun dan batang tanaman dan hasil. Nah, cangkang telur ini juga baik untuk menyuburkan tanah. Banyak kegunaan yang dapat dari cangkang telur ini, termasuk juga dapat dijadikan sebagai hiasan. Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah bagi peneliti, selanjutnya dapat dilakukan penelitian tentang limbah cangkang telur terhadap jenis tumbuhan lainnya. Nah, bagi pembaca, sebaiknya memilah-milah sampah di setiap penggunaan sehari-hari, baik sampah organik maupun anorganik, di mana banyak sampah tersebut dapat didaur ulang, termasuk cangkang telur tersebut. Terima kasih.